Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, pada talk show kali ini kita akan membahas persoalan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa persoalan lingkungan di Gorontalo memang sedang hangat diperbincangkan. Dapat kita lihat dari beberapa bulan yang lalu, hampir seluruh wilayah Gorontalo terdampak bencana alam, di mana bencana alam ini diduga terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengrusakan hutan dan juga pencemaran wilayah pesisir. Nah, saat ini kita melihat bahwa Gorontalo sangat hutannya dibabat habis-habisan. Dan ini memang menjadi isu yang luar biasa sedang dibahas di Gorontalo. Sesaat lagi kita akan memulai dialog dengan tema Gorontalo dalam bayang-bayang deforestasi. Untuk itu saya ingin menyapa narasumber terlebih dahulu. Narasumber yang pertama ada Kak Anggi Putra Prayoga, Manajer Komunikasi Kerjasama dan Kebijakan FWI Forest Watch Indonesia. Selamat pagi Kak, apa kabarnya? Ya. Narasumber yang kedua ada Kak Amalia Reza Oktaviani dari Tren Asia. Oke, saudara, untuk memulai percakapan kita dan diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin saya lebih dahulu ke Kak Anggi ya, ke Kak Anggi. Seperti yang kita ketahui Kak, bahwa memang di Gorontalo saat ini sedang dikampanyekan tentang isu lingkungan, karena memang Gorontalo ini hujan sedikit pasti banjir. Hujan sedikit pasti tanah longsor. Nah, ini diduga oleh orang-orang yang memang memperhatikan kondisi lingkungan di Gorontalo bahwa memang keadaan lingkungan di Gorontalo ini sedang tidak baik-baik saja. Misalnya mungkin hutannya atau pencemaran di wilayah pesisir dan lain sebagainya. Bagaimana keterkaitan ini, Kak? Ya, jadi memang ya kalau kita lihat topografi Gorontalo itu sendiri kan dia memiliki karakter das yang sempit dan pendek gitu ya. Jadi sebetulnya das ini sangat mempengaruhi bagaimana runoff atau aliran air hujan begitu ya, ketika turun gitu ya, dia memiliki waktu yang singkat. Ya, nah dengan kondisi das yang sempit dan pendek ini justru sebetulnya pendekatan pengelolaan hutan dan lahannya harus lebih berhati-hati, tidak sama dengan bagaimana kontur atau topografi dari das itu sendiri seperti yang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan di pulau-pulau besar lainnya. Jadi sebetulnya Gorontalo secara topografi dia memiliki bentuk das yang unik gitu ya, sehingga perubahan hutan sedikit pun sangat berpengaruh. Nah, tidak heran ketika hutannya dibabat, kemudian curah hujannya meningkat begitu, maka potensi terjadi banjir itu sangat memungkinkan. Tapi kan misalnya kita lihat beberapa ya acap kali misalnya perusahaan-perusahaan yang masuk untuk mereka bilang bahwa ini akan digunakan untuk misalnya perkebunan, alih fungsi lahan begitulah Kak. Tapi sebenarnya dampaknya itu memang benar-benar berpengaruh itu Kak? Ya, sangat berpengaruh karena dia memiliki das yang sempit dan pendek seperti yang saya sebutkan, maka sebetulnya ini tidak pantas atau ini tidak layak untuk dijadikan ada investasi berbasis industri lahan yang luas gitu ya, seperti perkebunan, kebun energi begitu ya, tambang dan lain halnya. Jadi harus hati-hati dalam pendekatan pengelolaannya. Saya pikir dengan kondisi das yang sempit dan pendek ini seharusnya baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih berhati-hati memiliki pendekatan khusus investasi seperti apa yang pantas atau layak diterapkan di Provinsi Gorontalo. Tapi kan persoalan lingkungan ini adalah persoalan yang kira-kira kalau misalnya menjadi masalah akan jadi persoalan yang luar biasa di bagian sosial masyarakat begitu ya Kak. Tapi apakah dari pandangan Kak sendiri seharusnya kalau masalah-masalah lingkungan pasti ada analisis dampaknya? Apakah misalnya pemerintah justru tidak menganalisis ini sehingga terkesan seperti asal-asalan untuk memberikan hak-hak izin-izin kepada orang-orang untuk hutan-hutan di Gorontalo untuk dikelola begitu? Ya, sebetulnya ada pendekatan yang keliru ya. Jadi pendekatan perizinan yang ada di Indonesia atau katakanlah pendekatan perizinan hutan dan lahan begitu ya, itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan kontur das, tidak dibedakan berdasarkan bentuk pulau, tidak dibedakan berdasarkan pulau besar atau pulau kecil. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi memiliki karakter yang berbeda-beda, tingkat kekerancaman yang berbeda-beda. Nah, ini pendekatan perizinan ini disamakan, baik itu di pulau besar, di pulau kecil,
baik berbagai jenis industri ini sama pendekatannya bahwa ini adalah merupakan contoh misalkan kawasan hutan atau ini adalah hak guna usaha, maka di situ akan dibebankan izin-izin. Jadi saya pikir ini adalah salah satu kebijakan dari pendekatan perizinan yang keliru dari hulunya. Kalau kemarin ya Kak, kita lihat di Kabupaten Bone Bolango itu sempat terjadi tanah longsor, dan karena memang di wilayah Bone Bolango itu memang ada tambang yang besar. Nah, kalau itu menyebabkan tanah longsor, baru-baru ini memang sedang sangat hangat sekali diperbincangkan dan bahkan menjadi perbincangan di kalangan siapa saja misalnya yang akan maju dalam kontestasi pilkada, karena mereka merasa bahwa siapapun yang akan memimpin Gorontalo misalnya harus menyelesaikan masalah hutan ini, masalah lingkungan ini. Nah, di Pohuwato baru-baru ini di Kabupaten Pohuwato sedang hangat diperbincangkan tentang food pellet. Nah, itu food pellet itu bagaimana sebenarnya Kak? Ya, jadi memang wood pellet ini salah satu memang komoditas lama, cuman dia trennya menjadi perbincangan publik itu ketika ini kemudian diproduksi, kemudian ini membabat hutan. Nah, salah satu hutan yang dibabat secara masif itu salah satunya di Provinsi Gorontalo. Jadi wood pellet ini nanti digunakan sebagai salah satu energi pengganti batu bara. Nah, ini dibakar gitu ya di pembangkit listrik, kemudian ini menggantikan batu bara baik sebagian atau seluruhnya. Nah, ini yang kelirunya ketika wood pellet ini diproduksi dari membabat hutan di Gorontalo kemudian diklaim sebagai energi terbarukan. Ini yang sebetulnya yang kita bilang ini bagian dari ketidakadilan dari transisi energi di Indonesia. Jadi food pellet itu memang sebenarnya pohon atau bagaimana sebenarnya Kak prosesnya itu? Ya, jadi wood pellet yang terjadi di Gorontalo ya. Jadi saya melihat bagaimana produksi wood pellet itu dijalankan begitu ya. Jadi pohon-pohon hutan alam, jadi bukan hutan tanaman begitu ya. Ini hutan alam yang ada di Pohuwato ditebang dengan cara land clearing begitu ya. Kemudian dinaikkan ke truk, kemudian masuk ke industri wood pellet. Nah, kemudian si kayu-kayu atau pohon-pohon besar ini dicacah ya menjadi wood chip. Kemudian dari wood chip ini kemudian dipres sehingga menjadi wood pellet. Nah, kemudian wood pellet ini dalam bentuk semacam biji kayu ya, bisa juga dibilang biji kayu. Nah, biji kayu ini kemudian yang terjadi diangkut ke pelabuhan kemudian diekspor ke beberapa negara. Tapi sudah sejak kapan ini terjadi di Gorontalo Kak? Kalau ya ini kita melihat ada beberapa perbedaan ya. Kalau kita runut ke dalam data BPS ini justru malah terjadi di tahun 2015-2016 begitu ya, ekspor wood pellet di Gorontalo ini. Tapi kalau kita merujuk ke data ekspornya lembaga sertifikasi yang ada yang memberikan sertifikat kepada perusahaan itu terjadi dari tahun 2021-2022 awal mulanya. Jadi sebenarnya beda-beda ini ya Kak, beda-beda informasi. Ya betul. Ini juga salah satu bentuk dari tata kelola hutan dan lahan yang tertutup begitu ya, sehingga kita masih banyak menemukan data mana yang harus dipakai, data mana yang bisa diakui oleh publik begitu. Untuk pohonnya sendiri, apakah memang jenis-jenis pohonnya hanya ada di Gorontalo atau ada jenis-jenis pohon tersendiri yang memang hanya ada di Pohuwato, makanya mereka buat perusahaannya di Pohuwato begitu? Ya, kalau saya melihat bahwa Pohuwato menjadi salah satu pilot project di mana perusahaan-perusahaan tambang batu bara begitu ya, pemilik-pemiliknya kemudian bercokol juga pada industri yang kita bilang industri bioenergi. Jadi mereka mulai memanfaatkan hutan alam yang ada di Gorontalo untuk diproduksi wood pellet. Nah, jenis-jenis kayunya sebetulnya jenis kayu yang ada di Pohuwato sebetulnya, meskipun bisa ditemukan juga di pulau-pulau lain begitu ya. Pulau lain. Kalau misalnya selain di Gorontalo, di mana lagi yang ada food pelletnya ini? Ada wood pellet seperti yang terjadi ya. Contoh misalkan kalau saya merujuk pada data ekspor begitu ya, itu ekspor wood pellet terjadi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, kita tahu Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sebetulnya semacam hub atau terminal dari berbagai jenis kayu yang masuk ke dua provinsi tersebut. Kayunya bisa dari Maluku, kayunya bisa dari Papua gitu ya, dari Indonesia Timur, kemudian dicuci dalam artian gitu ya, kayunya tidak memiliki legalitas yang jelas, kemudian diproduksi menjadi wood pellet.
Oke, jadi sebelum kita melanjutkan, saya mau beralih ke Kak Amalia, ya Kak Amalia. Kak Amalia kan dari Tren Asia, tentu bisa menganalisa ini secara global begitu Kak. Kalau Kak Amalia sendiri melihat yang terjadi di Gorontalo ini sebenarnya separah apa Kak dalam ranah global? Kalau dalam ranah global berarti kita harus memahami dulu ya bahwa yang terjadi adalah yang pakai biomasa gitu ya. Ini kan dalam konteks transisi energi. Jadi kita harus pahamin transisi energi itu terjadi karena dorongan untuk mengatasi krisis iklim. Dan ini terjadi secara global. Semua negara sekarang sedang bertransisi energi gitu, termasuk Indonesia. Salah satu sumber energi yang katanya terbarukan itu adalah biomasa atau wood pellet tadi gitu, yang bisa dibakar untuk jadi listrik. Itu. Nah, yang parah sebenarnya adalah gitu ya, banyak negara-negara seperti Inggris gitu, terus seperti negara-negara di Uni Eropa yang sebenarnya mereka tidak punya lahan untuk memproduksi wood pellet, tapi mereka pakai wood pellet sebagai sumber energi terbarukan mereka gitu ya, yang kemudian akhirnya mereka mengimpor kayu yang ada di negara-negara global south gitu ya, Indonesia, Vietnam gitu ya, Brazil, untuk ke negara-negara yang ada di global north atau yang kalau orang-orang sebut sebagai negara maju lah ya gitu. Dan mereka pakai itu dibakar untuk jadi listrik gitu. Jadi kalau ngomongin tingkat keparahan gitu ya, Gorontalo sebagai salah satu yang terparah saat ini gitu ya. Selain kemungkinan akan menyusul kemudian Kalimantan Barat, karena di sana justru hutan tanaman energinya yang paling banyak gitu. Dan sebenarnya kalau bilang ini sebagai solusi dari krisis iklim gitu ya, solusi untuk ngatasin tadi tuh krisis iklim kan salah satu indikatornya banjir yang tadi diceritakan gitu ya, itu makin parah karena ada kerusakan, perubahan iklim secara global gitu. Itu sebenarnya ini bukan solusi gitu, karena pada akhirnya justru hutannya dibabat gitu ya, bencananya dialami oleh masyarakat, sementara negara-negara maju gitu ya itu merasakan mengklaim kita pakai energi terbarukan nih gitu. Nah itu sebenarnya yang harus jadi sorotan gitu, bagaimana eksploitasi yang terjadi di Indonesia gitu ya, terutama di Gorontalo itu akan diklaim sebagai transisi energi di negara-negara yang katanya negara maju gitu. Jadi saya rasa ini harusnya jadi perhatian publik juga ya gitu, bahwa ini program yang dibawa oleh pemerintah gitu, dan ini justru menghancurkan hutan alam dan akibatnya dialami oleh masyarakat gitu, yang terkena banjir, yang terkena longsor gitu. Ya, tapi sebenarnya apakah memang ini cuman ya apakah memang food pellet ini memang tempatnya ada hanya di Indonesia atau sebenarnya di tempat lain juga ada Kak? Tapi sebenarnya ini bisa Kak kita jawab di segmen yang kedua. Untuk itu kepada saudara di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Masih dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Anggi dan juga Kak Amalia. Tadi kita sudah membahas dengan Kak Anggi kira-kira seperti apa food pellet, seperti apa keterkaitan antara alih fungsi lahan dan juga analisis dampaknya terhadap bencana alam yang terjadi di Gorontalo. Kemudian tadi juga kita sudah membahas dengan Kak Amalia soal food pellet itu sendiri di Indonesia ataupun analisisnya secara global. Nah, melanjutkan percakapan yang tadi Kak, melanjutkan diskusi kita yang tadi, bahwa memang kalau misalnya berdasarkan apa yang Kak Anggi bilang tadi, di Gorontalo dan juga ada di Jawa juga ada, di Kalimantan juga ada, dan Kak Amalia juga bilang tadi bahwa di Gorontalo juga merupakan salah satu yang terparah begitu. Nah, pertanyaan yang mungkin saya cukup penasaran dan mungkin saudara yang di rumah juga penasaran, apakah memang cuman ada di Indonesia untuk memproduksi food pellet itu sehingga harus Indonesia yang ekspor keluar, atau sebenarnya di negara lain juga ada begitu Kak? Ya, di negara lain juga ada. Jadi Indonesia bukan satu-satunya yang terbesar ya yang memproduksi pellet kayu gitu ya. Negara yang sekarang terbesar memproduksi pellet kayu itu justru US dengan hutannya gitu ya. Terus kemudian disusul Vietnam, juga dari Ukraina, terus dari Rusia itu juga memproduksi pellet kayu dan mengekspor pellet kayu gitu. Cuma yang menurut saya harus menjadi sorotan adalah gitu, ketika kita bicara Indonesia, kita bicara soal hutan hujan tropis yang mana keragaman hayatinya gitu ya, biodiversitasnya, jenis-jenis satwanya gitu ya, jenis-jenis floranya itu adalah yang tertinggi gitu dibandingkan dengan hutan di
United States gitu ya, di Amerika Serikat yang cenderung monokultur gitu. Jadi itu harus menjadi perhatian sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan penggundulan hutan alam, terus kemudian yang hilang bukan hanya kayunya gitu, tapi yang hilang satwa-satwa yang tinggal di dalam hutan alam, terus keragaman fauna, sumber pangan yang berasal dari hutan gitu. Itu sebenarnya harusnya menjadi sorotan gitu. Termasuk negara lain yang sama dengan kita, misalnya Brazil gitu ya, yang punya hutan hujan alam, hutan hujan tropis yang cukup beragam gitu ya, fauna dan floranya gitu, itu juga terancam sebenarnya karena mereka juga memproduksi bioenergi. Dalam hal ini mereka lebih ke arah bioetanol dari soya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat keadaan Indonesia yang misalnya Kak bilang tadi hutan hujan tropis tentu berbeda dengan misalnya di luar. Tapi tingkat kerusakannya ketika dimasuki food pellet ini, sebenarnya yang paling rusak itu apakah memang kita Indonesia yang punya hutan hujan tropis ini atau mereka yang di luar, Kak? Ya kalau melihat kita yang punya hutan hujan tropis, tentu kita yang paling banyak kerusakannya gitu ya. Karena mereka kehilangannya kayu gitu ya. Kita nggak cuman kayu tapi biodiversity. Itu ada loss juga di situ gitu. Terus pangan. Kita mungkin ini belum jadi banyak perhatian orang gitu ya, tapi pangan itu bisa didapatkan juga dari hutan sebenarnya. Sagu, terus kemudian hewan buruan, itu kan sebenarnya bisa dapetin dari hutan gitu. Nah, itu yang kemudian hilang. Yang mana itu sebenarnya jadi sumber penghidupan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan gitu. Jadi ketika kita ngomong hutan gitu, bukan cuman bicara soal sumber ekonomi dari hutan, tapi bagaimana masyarakat sekitarnya juga bergantung kehidupannya terhadap hutan itu sendiri gitu. Itu mungkin yang angle lain gitu yang harus kita perhatikan ya ketika kita bicara soal tadi Mas Anggi bilang tata kelola hutan. Tapi saya mau beralih lagi ke Kak Anggi ya. Kalau misalnya memang deforestasi atau penggundulan hutan ini memang berdampak tidak baik ya, tapi kenapa sampai ada istilah bahwa ini merupakan energi yang terbarukan begitu? Ya, jadi memang ada satu konsep kebijakan yang keliru. Jadi tadi ya, saya tidak melihat ada proses monitoring dan evaluasi, termasuk juga audit kenapa bioenergi menjadi salah satu jenis energi terbarukan di Indonesia yang terus didorong menjadi dalam berbagai kebijakan. Nah, saya pikir di sini ada salah satu faktor utama begitu ya, kenapa tumbuh izin-izin yang basisnya adalah kebun energi, hutan tanaman energi untuk mengeksploitasi, untuk menggunduli hutan-hutan alam yang ada di Gorontalo, termasuk yang ada di Indonesia untuk diproduksi menjadi wood pellet. Saya pikir ada satu dorongan-dorongan yang kuat kenapa biomasa atau bioenergi yang dari penggundulan hutan itu terus didorong menjadi salah satu alternatif energi. Jadi ada dorongan-dorongan dari eksternal begitu ya yang mendorong ini adalah energi terbarukan, padahal mereka tidak melihat faktanya hutan Gorontalo yang menjadi rusak begitu. Kalau misalnya kita lihat ya Kak, sebenarnya ini kan diatur, diolah oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di data, itu KLHK sebenarnya sudah melakukan pemutihan terhadap beberapa izin dari perusahaan itu sendiri. Tapi kenapa sampai dengan hari ini mereka justru tetap santai-santai, biasa-biasa saja, begitu? Apa yang salah sebenarnya di sini, Kak? Ya, jadi ketika dilepaskan dari kawasan hutan, karena kan niat awalnya ini mau produksi kelapa sawit sebetulnya, mau membangun. Hanya saja memang masyarakat di sana cerdas menolak perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Karena itu mengubah rona atau tutupan yang ada di Pohuwatu menjadi kebun sawit gitu ya. Masyarakat sadar, masyarakat tahu bahwa hutan memiliki fungsi yang lebih dari sekedar misalkan memberikan kesejukan, tapi hutan juga bahkan dijadikan sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat untuk memanen rotan ketika misalkan mereka menanam jagung begitu ya, untuk menunggu tanaman jagung ini selesai dipanen, mereka masuk ke dalam hutan-hutan untuk memanen rotan gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah salah satu kacamata yang sebetulnya tidak dilihat dari kenapa dari aktivitas menggunduli hutan ini kemudian diklaim sebagai energi terbarukan. Tapi kalau misalnya kita lihat ya Kak, ini kan sebenarnya izinnya itu untuk sawit ya. Kalau misalnya dari sawit tapi mereka justru fokusnya ke food pellet, apakah ini tidak justru berdampak
Maksudnya apakah tidak ada analisis AMDAL-nya Kak? AMDAL, karena kan tentu tanamannya beda, yang diproduksi beda, berpengaruh juga pada lingkungan. Betul, ini salah satu bentuk kamuflase sebetulnya. Ketika warga mendengar hutan tanaman energi, kebun energi, ini adalah hal yang baru didengar oleh kelompok-kelompok masyarakat atau warga yang ada di tingkat tapak. Disitulah masyarakat terkecoh sebetulnya. Nah, sementara yang kami pelajari, yang kami pahami, AMDAL yang dipegang oleh perusahaan atau yang tersebar di publik ini adalah AMDAL perkebunan kelapa sawit, bukan AMDAL kebun energi atau hutan tanaman energi tadi. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah mengubah AMDAL yang ada tersebut begitu ya. Nah, tapi sayangnya memang yang beredar di publik ini bahwa perusahaan tidak memiliki AMDAL. Tapi ini yang beredar di publik ya. Artinya memang KLHK juga dalam konteks ini menutup dokumen-dokumen AMDAL termasuk data yang dikecualikan yang dimohon oleh publik begitu ya. Jadi ada semacam tanda kutip ya, ini kong kali kong bagaimana menutupi perusahaan-perusahaan yang memang merusak hutan yang ada di Gorontalo begitu ya, untuk tidak diketahui oleh publik gitu ya. Dan sehingga publiklah yang menjadi korban pada akhirnya ketika ada intensitas hujan yang tinggi begitu. Ya, maka dari itu juga dari kong kali kong itu terciptalah kata energi yang terbarukan supaya masyarakat juga seakan-akan bahwa oh ini energi yang terbarukan. Betul sekali, betul sekali. Di situ saya bilang tadi masyarakat terkecoh dengan konsep-konsep ini, padahal yang sedang dilakukan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan ini adalah menggunduli hutan mereka gitu ya. Tadi sempat disampaikan juga bahwa ada hewan-hewan endemik yang turut hilang ketika hutannya hilang gitu ya. Sumber air juga hilang gitu ya. Ini yang tidak dihitung, ini yang tidak diperhitungkan oleh pengambil kebijakan ataupun baik perusahaan begitu ya. Terlebih lagi daripada AMDAL yang beredar di publik ini adalah AMDAL perkebunan kelapa sawit gitu ya, bukan AMDAL kebun energi, sehingga publik menjadi sulit untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dampak seperti apa yang kemudian dimunculkan gitu ya. Dan itu seharusnya ada aktor-aktor yang memang terlibat secara aktif begitu ya untuk melakukan memastikan bahwa AMDAL ini dijalankan. Tapi kan memang ya sangat disayangkan gitu, AMDAL yang berada di publik ini AMDAL perkebunan kelapa sawit yang disusun 2000 sekian gitu ya, bukan 2000 ketika dia perusahaan ini bertransformasi menjadi kebun energi. Tapi kalau saya menilai ya alih-alih ini merupakan pengecohan terhadap masyarakat, ini justru lebih ke pembohongan mungkin atau pembodohan publik tentang keadaan lingkungan. Makanya mereka bilang bahwa ini energi yang terbarukan, padahal justru ini sebenarnya merusak gitu. Ini sebetulnya menggunduli hutan Gorontalo. Ini sebetulnya ingin menghabisi kayu-kayu yang ada di Gorontalo. Ya, dampak lainnya apa? Ya, kita bisa lihat bahwa ketika hutan yang hilang, ada bencana, masyarakat kehilangan akses terhadap ekosistem hutan itu sendiri, kemudian masyarakat juga kehilangan ruang hidup ya, karena memang ada aktivitas-aktivitas memanen beberapa hasil hutan bukan kayu seperti rotan. Justru seharusnya yang didorong oleh pendekatan perizinan begitu ya, pengambil kebijakan adalah aktivitas masyarakat ini yang justru memanfaatkan hutan dalam konteks hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, jasa lingkungan begitu ya, yang lebih berkelanjutan ketimbang diberikan kepada perusahaan, dihabisi hutannya, kemudian masyarakat yang terkena dampaknya. Oke. Selanjutnya saya mau beralih lagi ke Kak Amalia tentang sebenarnya secara global sendiri negara mana saja yang sebenarnya merupakan importir utama. Tapi sebelum Kak jawab, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih dengan dua narasumber kita, Kak Anggi dan juga Kak Amalia, membahas tentang isu lingkungan, food pellet, dan bencana alam yang terjadi di Gorontalo dan semua keterkaitannya. Tadi kita sudah cerita banyak dengan Kak Anggi, selanjutnya saya beralih ke Kak Amalia. Sebenarnya dari aktivitas food pellet ini sendiri yang ada di Gorontalo, kemudian yang ada di Indonesia, kalau Kak Amalia dari Trend Asia sendiri melihat ini secara global, sebenarnya importir utama negara mana Kak yang paling importir utama dari food pellet ini? Negara pengimpor paling besar itu sebenarnya UK. UK. Yes, karena UK itu punya satu pembangkit listrik terbesar sedunia gitu yang pakai bahan bakunya itu wood pellet. Namanya Drax.
gitu. Jadi makanya kita dengar beberapa waktu belakangan ini gitu ya, UK telah menutup PLTU terakhir mereka gitu dan mengklaim mereka sudah pakai energi terbarukan seluruhnya gitu ya, alias udah berhenti pakai batu bara gitu. Karena mereka punya pembangkit listrik skala besar itu dari wood pellet gitu ya, dari biomasa. Dan itu wood pelletnya karena UK itu sama sekali nggak menanam sendiri kan gitu. Jadi itu didatangkan dari berbagai negara lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang mau kita soroti gitu ya, Indonesia sendiri ekspornya itu paling besar justru ke Jepang dan Korea Selatan. Oh, kalau dari Indonesia justru yang paling besar ke Jepang, Ke Jepang dan Korea Selatan. Selatan. Ya. Korea Selatan sebenarnya yang pertama. Kami melihat data sebenarnya, data yang kami amatin dari 2020 sampai dengan 2022 gitu ya. Ntar saya lihat. Nah itu datanya gitu ya, ada 1 juta ton setidaknya wood pellet yang diekspor dari Indonesia ke Korsel selama 2020 sampai dengan 2022 gitu ya. Itu selama 3 tahun aja tuh 1 juta ton gitu. Sementara ke Jepang 103.000 ton gitu. Dan nilainya cukup fantastis gitu. Misalnya ke Korea Selatan itu mencapai 116 juta dolar gitu. Jadi pada akhirnya gitu ya, yang kami lihat program transisi energi ini akhirnya sekedar bisnis semata gitu, karena alih-alih terus kemudian dia mengatasi krisis iklim gitu ya, yang harusnya kita beralih ke energi terbarukan yang sebenarnya gitu ya. Kalau saya tadi ngamatin yang dipaparin Mas Anggi gitu, Gorontalo punya potensi soal das gitu, justru mungkin yang dikembangin seharusnya mikrohidro gitu ya, gitu, energi yang berbasis air, energi yang berbasis surya gitu, yang kemudian dia selain rendah emisi gitu ya, dia lebih ramah lingkungan gitu dibandingkan dengan menggunduli hutan untuk jadi pelet kayu, dan itu pun diekspor keluar gitu. Jadi seharusnya saya sepakat bahwa pemerintah Indonesia gitu ya, terutama pemerintah Gorontalo yang sekarang dampaknya paling besar ya merasakan dari eksploitasi pelet kayu ini gitu, itu mempertimbangkan kembali gitu jenis-jenis energi seperti apa yang seharusnya dikembangkan di Gorontalo gitu ya. Mulai menggali potensi-potensi yang ada di lokal itu seperti apa gitu. Jadi pada akhirnya pengembangan energi terbarukan benar-benar terbarukan gitu dan berkeadilan, nggak cuma berkeadilan terhadap alam tapi berkeadilan terhadap masyarakat yang ada di Gorontalo sendiri. Itu menurut saya yang paling penting. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, karena Indonesia sering ekspor keluar food pellet ini, kalau dari Kak sendiri atau mungkin Kak Anggi lihat di Indonesia, apakah sudah ada yang menggunakan food pellet ini sebagai bahan apa ya food pellet? Bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sama kayak batu bara begitu kan? Ya. Di Indonesia ada atau sebenarnya tidak ada, cuma memang untuk diekspor saja keluar? Kalau sejauh observasi kami gitu ya, kalau untuk pelet kayu sendiri itu belum dipakai di Indonesia gitu. Ada satu memang di Papua, di Merauke gitu ya, satu konsesi yang kemudian kayunya itu langsung ke pembangkit listrik, karena pembangkit listriknya ada di dalam konsesi gitu, full biomasa. Tapi kami belum tahu apakah bentuknya wood chip gitu ya, atau serbuk gergaji gitu ya. Tapi kemungkinan wood chip, tidak sampai wood pellet. Karena kalau pakai wood pellet berarti dia harus ada industrinya dulu gitu untuk diubah tadi seperti yang diceritakan Mas Anggi gitu. Tapi kemudian di Jawa itu banyak yang pakai tapi serbuk gergaji gitu. Tapi baik serbuk gergaji, wood chip ataupun wood pellet itu semuanya masuk biomasa gitu, dan semuanya berasal dari kayu sebenarnya gitu. Kenapa Jawa terus sekarang yang kita lihat masih memakai itu gitu, karena mereka banyak PLTU-nya yang membakar mencampur, nggak cuma bakar biomasa gitu ya, tapi dia masih bakar batu bara. Jadi 90% mereka pakai batu bara, 10%-nya mereka ganti pakai biomasa gitu. Namanya PLTU co-firing. Dan itu paling banyak di Jawa gitu ya, ada 16 PLTU gitu. Dan kayu-kayunya sebenarnya bisa dari mana saja gitu. Bisa jadi dari luar Jawa juga gitu ya, rantai pasoknya. Tapi tadi yang juga kami amati gitu ya, Surabaya misalnya itu menjadi salah satu pelabuhan juga gitu, di mana kayu-kayu dari berbagai wilayah ke situ gitu untuk kemudian diekspor. Jadi kita pakai tapi bukan pakai pelet kayu, pakai dalam bentuk lain gitu. Tapi dampaknya sama. Dampaknya tetap pengundulan hutan alam, dampaknya tetap kehilangan biodiversitas, bencana gitu ya, kehilangan sumber pangan terutama. Itu yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dari pengembangan industri wood pellet ini. Tapi kalau misalnya food pellet ini dari Indonesia terus diekspor keluar, ekspornya itu diolahnya dari Indonesia atau mentahannya diekspor ke sana terus nanti diolah di sana, atau memang di Indonesia sendiri sudah ada industri khusus untuk mengelola itu jadi seperti food pellet pada ininya?
umumnya? Kalau di Indonesia ada, yang di Gorontalo itu kan biomasa Jaya Abadi ya, BJA itu juga industri wood pellet sekaligus pengekspor wood pellet gitu ya. Terus di Jawa juga ada gitu, Jawa Timur terutama gitu ya, dan Jawa Tengah. Jadi dia punya industri wood pellet yang kemudian mereka mengekspor juga gitu. Lain lagi ada di Sumatera, itu juga ada, cuman kita belum sampai observasi ke sana. Tapi di jadi selain Jawa, Sumatera Utara itu paling banyak mengekspor juga. Itu jadi ada, tapi keseluruhannya untuk ekspor. Tapi kalau misalnya Kak Amalia sendiri melihat ini secara global, apakah memang persoalan yang ada di Gorontalo tentang misalnya perizinan, tentang misalnya kerusakan alam juga kira-kira itu isunya sama dengan negara-negara lain yang juga pengekspor food pellet ini? Isunya bisa jadi sama gitu ya, dalam artian ini menjadi seharusnya saya melihat bahwa Gorontalo dengan kerusakan yang masif, terus kemudian kayunya untuk ekspor, ini seharusnya menjadi contoh kasus gitu ya, yang harusnya menjadi bahan untuk pertimbangan terutama Kementerian SDM, terus kemudian Dewan Energi Nasional gitu, untuk melihat kembali oh ini dampaknya gitu, dan tidak mengkategorikan biomasa sebagai energi terbarukan gitu. Dan kalau ngomongin dampak yang sama, mungkin yang mirip dengan kita Brazil gitu ya, karena punya hutan hujan tropis yang juga biodiversitinya kaya gitu. Sementara misalnya Vietnam yang sama-sama di Asia Tenggara gitu dan produsen wood pellet besar, satu informasinya tertutup di sana gitu, sulit untuk jurnalisme masuk ke sana gitu ya, karena pemerintahnya tertutup. Yang kedua, hutan mereka sudah hutan monokultur akasia, jadi walaupun mereka produsen besar gitu, dampaknya tidak semasif ketika Indonesia mengembangkan industri wood pellet gitu. Jadi itu harus dipikirkan kembali, kalau Indonesia sebenarnya punya sumber atau potensi energi surya yang besar gitu, itu seharusnya dikembangin, atau energi mikrohidro yang besar itu yang seharusnya dikembangkan gitu, karena justru sumber-sumber atau potensi energi terbarukan yang besar itu dibandingkan dengan bioenergi gitu. Jadi harusnya ditinjau kembali, dan Gorontalo harusnya menjadi kasus yang cukup disoroti ya, baik di Provinsi Gorontalo sendiri maupun di nasional. Saya mau beralih ke Kak Anggi lagi ya Kak. Kita sudah bahas tadi tentang food pellet dan juga misalnya perizinan, masalah-masalahnya yang kemudian menyebabkan bencana alam, dan tentu segala sesuatu yang terjadi di suatu kewilayahan pasti yang bertanggung jawab harusnya pemerintah tetap. Kalau dari Kak Anggi sendiri yang tentu menganalisa di Indonesia dan juga di Gorontalo, dari segala permasalahan ini dan sudah diadvokasi oleh beberapa aktivis lingkungan, termasuk juga Kak Anggi dan juga Kak Amalia, sampai sejauh ini pemerintah sudah bagaimana Kak responnya? Ya, pertama kan kami melihat bahwa karena tidak ada proses monitoring, tidak ada proses evaluasi, audit terhadap perusahaan-perusahaan yang telah merusak hutan alam yang ada di Gorontalo begitu ya, yang kemudian memproduksi wood pellet dan diekspor, ini karena tidak ada. Kemudian juga ketika kami menyampaikan bahwa fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahwa untuk memproduksi wood pellet yang terjadi di lapangan itu merusak hutan alam Indonesia, mereka masih berpegang teguh pada konsep bahwa ini bukan, tapi dari yang mereka tanam gitu ya. Jadi sulit sekali untuk membuka bahwa fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan kebijakan yang ada gitu ya. Kami sempat menyampaikan ke Dewan Energi Nasional begitu ya, bahwa konsep hutan tanaman energinya harus dihentikan. Kenapa? Karena merusak hutan alam Indonesia. Forest Watch mencatat ada 4,65 juta hektar hutan alam yang kemungkinan ini akan menjadi salah satu penggundulan juga gitu ya, kalau biomasa atau bioenergi ini tetap dijadikan sebagai alternatif energi terbarukan di Indonesia. Oke Kak. Jadi setelah ini kita mau bahas tentang food pellet itu di Gorontalo dan juga di secara internasional yang sudah jadi isu internasional, bagaimana respon pemerintahnya, dan akan membahas lebih lanjut lagi, lebih ke dalam lagi. Tapi jangan kemana-mana, saksikan nanti segmen terakhir tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tibalah kita pada segmen terakhir dan masih dengan dua narasumber kita, Kak Anggi dan juga Kak Amalia. Sudah sejauh ini kita membahas tentang persoalan lingkungan di Gorontalo, Indonesia dan juga secara global. Kita tiba pada segmen terakhir di mana saya mau bertanya ke Kak Anggi,
soal masalah lingkungan yang terjadi di Gorontalo, Indonesia, dan mungkin secara global juga ini tentang isu lingkungan, apa dampak Kak? Dampak paling buruk yang akan terjadi di Gorontalo jika deforestasi ini tidak dihentikan dengan cepat? Ya, Gorontalo punya hutan sekitar 57% ya sisanya ya dibandingkan dengan luas daratannya. Jika tidak dihentikan kita akan kehilangan hutan alam tersisa di Provinsi Gorontalo. Jadi kalau kita lihat secara spasial, hutan alam terakhir di Gorontalo itu ada di Kabupaten Pahuato ya, di bagian sisi barat gitu ya. Jadi kalau tidak dihentikan produksi wood pellet yang merusak hutan alam yang ada di Gorontalo ini justru akan menghilangkan hutan alam tersisa di Gorontalo. Jadi masyarakat Gorontalo akan kehilangan hutannya beserta fungsinya juga ya, fungsinya sebagai konservasi air dan tanah, habitat biodiversitas atau keanekaragaman hayati gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga soal sumber pangan, sumber obat-obatan bagi masyarakat gitu ya. Jadi kita akan kehilangan banyak sekali sumber daya alam ketika hutan itu digunduli untuk produksi wood pellet. Nah, tapi selain itu juga kita sangat memahami betul begitu ya bahwa hutan adalah sumber ilmu pengetahuan. Gitu ya. Ketika ilmu pengetahuan itu hilang, maka Gorontalo akan menjadi provinsi yang tertinggal. Kenapa? Karena tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi pengembangan soal bagaimana ketahanan pangan, tidak ada lagi soal pengembangan bagaimana obat-obatan yang dihasilkan dari hutan, begitu ya. Nah, justru ini akan menyebabkan apa? Ini akan menyebabkan masyarakat yang tertinggal, ekonominya tertinggal, kesehatannya tertinggal, kemudian ada semacam tren begitu ya yang sebetulnya tidak diinginkan gitu ya, seperti stunting dan lain halnya. Ketika hutan itu hilang, justru ini akan menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan ya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, keanekaragaman hayati, pangan, obat-obatan dan lain halnya. Kenapa? Karena hutan adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh aktor manapun, baik itu perusahaan, baik itu oleh pengambil kebijakan, baik oleh itu pemerintah daerah, melihat bahwa hutan adalah hanya sebagai tegakan pohon begitu yang bisa digantikan oleh hutan tanaman. Ini sama sekali konsep yang keliru. Ini sama sekali tidak bisa disamakan dan tidak akan pernah sama. Hutan alam memiliki fungsi yang sangat beragam dan fungsi yang sangat banyak dibandingkan dengan kebun energi yang digadang-gadang sebagai penyerap emisi. Tidak. Hutan alam memiliki fungsi yang sangat banyak dan sangat beragam dan tidak akan pernah bisa disamakan. Dari segala permasalahan yang sudah Kak Anggi sampaikan ini, mungkin bisa menyampaikan closing statement mungkin berupa himbauan mungkin untuk orang-orang yang sudah terlibat di situ atau harapan kepada pemerintah tentang keadaan lingkungan di Gorontalo. Ya, saya pikir yang harus pertama dilakukan adalah lakukan monitoring dan evaluasi bagaimana implementasi kebun energi yang ada di Kabupaten Pahuato ini, kemudian dilakukan secara menyeluruh begitu ya, dari sisi perizinannya, dari sisi lingkungannya, dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, dievaluasi bagaimana dampak, diperhitungkan juga bagaimana dampak kemudian ketika apabila produksi wood pellet yang menggunduli hutan di Gorontalo ini tetap dilanjutkan. Saya pikir itu penting. Kenapa? Karena satu, Gorontalo memiliki tadi seperti yang saya bilang bahwa memiliki das sempit yang pendek begitu ya. Ini akan sangat sekali rentan terjadinya bencana ketika curah hujan tinggi gitu ya. Ini harus diperhitungkan sehingga langkah pertama adalah menyelamatkan hutannya, tidak dijadikan sebagai sumber bahan baku produksi wood pellet, dan hentikan produksi atau kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi hutan di Kabupaten Pahuato. Iya. Oke, saya beralih ke Kak Amalia. Karena Kak Amalia ini yang menganalisa secara global dari tren Asia, melihat keadaan lingkungan saat ini. Kalau misalnya ini memang tidak hanya di Indonesia dan ada juga di negara-negara lain, tentu ini harusnya jadi isu internasional. Dan kalau misalnya sudah jadi isu internasional, apa sebenarnya yang sudah dilakukan di secara global konvensinya, Kak? Ya, kalau secara global justru kesalahannya sebenarnya ada di global ya gitu. Karena misalnya dokumen Intergovernmental Panel on Climate Change itu masih mengkategorikan biomasa sebagai energi terbarukan. Itulah mengapa semua negara pakai gitu. Tapi yang perlu disoroti adalah perlawanannya juga terjadi secara global gitu ya. Perlawanan atau untuk menolak wood pellet gitu ya, atau menolak biomasa ini gitu. Beberapa misalnya seperti negara Australia, dia mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh ada subsidi dari biomasa yang bersumber dari hutan alam. Nah, itu dia udah menyoroti soal potensi deforestasi dari biomasa itu. Terus kemudian
misalnya EU gitu ya atau Uni Eropa, dia mengeluarkan peraturan terkait EU Deforestation Regulation. Jadi barang-barang atau komoditas termasuk kayu yang masuk ke negara-negara di EU itu harus bebas deforestasi gitu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan kedaulatan tiap negara ya gitu. Dalam artian Indonesia juga bisa gitu menunjukkan kedaulatannya gitu dengan mengeluarkan peraturan untuk lebih melindungi hutan hujan tropis kita gitu. Terutama dalam kerangka krisis iklim ini gitu ya gitu. Jadi pemerintah Indonesia seharusnya gitu ya bisa didorong untuk memanfaatkan gitu powernya gitu untuk menunjukkan kedaulatan negaranya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang kemudian bisa lebih melindungi hutan alam gitu ya, dan kemudian bisa juga sebenarnya pemerintah Indonesia gitu memutuskan untuk memakai sumber-sumber energi yang tidak merusak hutan alam gitu. Dan itu bisa dituangkan melalui rencana umum energi daerah juga gitu. Dalam artian Provinsi Gorontalo pun punya kedaulatan untuk menentukan gitu sebenarnya sumber-sumber energi seperti apa yang kemudian akan tercantum di rencana umum energi daerah gitu. Dan menurut saya perlu juga ada keterlibatan masyarakat yang ada di Gorontalo gitu, melihat proyek-proyek energi atau proyek-proyek transisi energi apa nih yang sedang berjalan di Gorontalo gitu. Jadi perlu kerjasama gitu ya, atau kolaborasi dari semua elemen gitu ya, nggak cuma pemerintah nasional gitu ya, pemerintah daerah dan juga masyarakat itu harus dilibatkan dalam agenda transisi energi supaya kemudian transisi energinya berkeadilan gitu. Dan melihat juga sih ya gitu, misalnya ini saya spill sedikit gitu ya, kalau kita lihat rencana umum energi daerah gitu di Pohuwato itu akan ada geothermal. Nah, geothermal itu dampaknya ada lagi nih, yang lain lagi gitu ya selain biomasa, tapi terhadap lingkungan itu juga berdampak cukup signifikan gitu. Dan ini perlu perhatian semua pihak gitu terhadap kelestarian lingkungan yang ada di Gorontalo. Gitu. Kalau dari analisanya Kak Amalia ya, melihat keadaan global dan kalau melihat Gorontalonya, kira-kira sekaligus dengan Kak Amalia nanti menyampaikan closing statement, apa kira-kira saran kebijakan jika misalnya pemerintah mau ambil saran dari saya Kak Anggi atau Kak Amalia dari aktivis lingkungan, apa saran kebijakan yang akan Kak Amalia tawarkan atau sarankan ke pemerintah untuk menjaga lingkungan di Gorontalo? Saran saya berhenti pakai biomasa, berhenti pakai pelet kayu gitu, dan itu saran yang kami gitu ya, Trend Asia, Forest Watch Indonesia dan beberapa kawan-kawan yang tergabung dalam koalisi gitu ya, kita memang menolak biomasa gitu ya, terutama yang dari kayu gitu, karena kita melihat dampaknya seperti apa nggak cuma di Gorontalo tapi di seluruh Indonesia gitu. Jadi saran kami gitu ya di Gorontalo ini, satu, berhenti pakai biomasa gitu, itu pun pakainya buat ekspor ya, bukan buat di domestik, tapi di domestik kita bisa ayo bareng-bareng kita telusur potensi energi terbarukan di Gorontalo itu apa saja gitu. Terus kemudian dorong komunitas masyarakat untuk mengembangkan energi terbarukan yang berdasarkan potensi lingkungan yang ada di situ gitu. Jadi masyarakat terlibat gitu, ada keadilan di situ, tapi terus kemudian tidak merusak ekosistem yang ada di Gorontalo gitu. Kalau misalnya itu dilakukan gitu, saya rasa lingkungan akan terjaga gitu ya, masyarakat akan mendapat kesejahteraan gitu, dan kita bisa memimpin gitu ya dalam agenda transisi energi. Iya, ini sebenarnya merupakan diskusi, dialog yang sangat menarik karena memang Kak di Gorontalo ini memang sedang gencar-gencarnya aktivis-aktivis lingkungan itu menyuarakan tentang pengundulan hutan di Pohuwato, bahkan Kak katanya di Gorut itu hutan-hutan yang kelihatannya di depan masih bagus pohon-pohonnya, tapi ternyata katanya di dalam itu kalau kita masuk ke dalam hutan justru sebenarnya pohon-pohonnya sudah tidak ada. Begitu. Pohon-pohonnya sudah tidak ada. Makanya ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Kak Anggi dan juga Kak Amalia, yang sudah berkenan menjadi narasumber di program Sapa Gorontalo, membahas tentang food pellet, membahas tentang lingkungan, membahas tentang isu-isu yang kira-kira ini akan menjadi masalah sosial di kemudian hari jika kita tidak segera mencarikan solusi dan terus mengadvokasi ini ke pemerintah. Sekian dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Gorontalo di Kompas TV Gorontalo. Assalamualaikum dan sampai jumpa.